Selamat malam Pak Kadep, Bapak Dr. Suyanto. Selamat ketemu Mas Gigi Hedi Saputro. Pak Yanto, saya mohon maaf ngundang Pak Yanto data. Tapi ini adalah mayoritas pesertanya adalah peserta mata kuliah reliability. Memang saya komunikasi lama dengan Mas Gigi supaya nanti memberi wawasan dan terutama praktek nanti tentang salah satu materi. Untuk mempersingkat waktu, Pak Kadep, Pak Dr. Suyanto, kami harap untuk membuka kuliah tamu kali ini. Waktu dipersilakan. Baik, alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Tersenggaranya acaranya dan yang paling banggakan dari alumni ya, Pak Indra ya, dari ini saya manggilnya Mas atau Pak ini? Mas saja Pak, saya masih muda Pak. Sama kan saya. Kak, saya nggak bilang Mas Indra ya nanti. Oke, Mas Gigi. Jadi Mas Gigi Edit, tapi saya nggak pernah ngajar kayaknya ini ya. Pernah ngajar nggak ya? Saya juga lupa ini. Faktor U masalahnya. Baik, jadi baik. Terima kasih banyak atas waktu ya dan waktu di sana. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kiranya dari departemen sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ini menjadi suatu apa ya, tidak awal lagi tapi ke depan itu bisa memberikan suatu lompatan-lompatan antara kedekatan antara alumni dan dunia industri, terutama dari departemen juga. Oke. Baik, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara kuliah tamu, saya judulnya nggak tahu Pak Indra ya, dengan ini kami buka. Baik, itu dari saya, sambutan dari saya, dan mungkin saya tidak bisa ikut sampai selesai ya, karena juga ada persiapan besok. Oke, makasih. Baik, dari kami, saya akhiri adu kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Mas Gigi, Pak Indra ya. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Kadep, Pak Dr. Suyanto atas sambutannya dan terima kasih atas hadirnya. Baik, ini mayoritas adalah peserta kuliah reliability, Mas Gigi. Jadi betul, betul dan ngeri betul. Waduh, luar biasa Mas Gigi. Saya lihat, waduh, ini kalau teman-teman pas kuliahnya di sini melihat karirnya Mas Gigi, tentu kemudian harusnya lebih bergelora untuk belajar demi kebaikan reliability. Rule-nya sama, nanti silakan chat, nanti Mas Gigi boleh pilih. Nanti kalau ada waktu kita open. Jadi waktu dan tepat. Nah, Mas Gigi bisa ngatur sendiri deh waktunya. Memang sekitar 1 jam, tapi kemudian kalau sudah cukup, boleh nanti kita open tanya jawab. Kemudian baru ya, nanti kalau yang teman-teman silakan di chat, nanti chat itu kemudian kita kirimkan ke Mas Gigi supaya kita dapat tanggapan. Yang ketiga bahwa kami terima kasih banyak Mas Gigi. Kami sebenarnya lama berangan-angan untuk memanggil Mas Gigi, tapi ya karena waktu dan sekarang masih dekat. Dan ini kan judulnya kan apa namanya ya
tamu ke-1, ya kedua, ketiga, ke-10.000 Mas Ki ya. Ya Pak, nanti dilengkapi sama Itu Mas Ki. yang lain. Jadi sebagai sudah saya berikan ke teman-teman. Oke, start. Saya baik, waktu dan tempat kami persilakan Mas Diki untuk melakukan presentasi dari kuliah tamu ini. Semua dapat filenya. Saya sedikit memberi review PN, moga-moga mahasiswa semua bisa memahami dengan baik sehingga pertanyaannya lebih banyak. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Diki. Oke, terima kasih Pak Indra. Suara saya terdengar jelas ya Pak? Jelas. Oke, saya hide aja ya videonya ya. Oke. Saya coba share screen. Saya tidak bisa share screen ya Pak, di disable kayaknya ya. Bentar, sorry. Maaf. Iya, jadi perkenalkan saya Gigi gitu. Jadi saya angkatan 2011, lulus 2015. Kebetulan Pak Hendra dosen pembimbing saya pada saat TA. Ya sering ngopi juga di Pak Jali dan di kantin dulu gitu. Sudah Mas, Oke. bisa? Oke, bisa Pak. Oke, kenalan. Saya sekarang kerja di EMCL Cepu sejak tahun lalu 2019 sebagai reliability engineer. Sebelumnya saya juga kerja di PT Kaltimpana Industri sebagai reliability engineer juga. Jadi semenjak lulus sampai sekarang saya sudah 5 RCM, RBI, predictive maintenance atau yang lain. Jadi RCM itu kan reliability center maintenance, RBI itu risk based inspection. Kebanyakan RBI itu digunakan untuk static equipment seperti piping, vessel, terus steam drum dan yang lain, reaktor segala macam. Terus berikutnya melakukan assessment untuk menurunkan hierarki dan criticality dari equipment. Jadi poin ketiga ini sangat penting karena nanti ada hubungannya dengan planning dan scheduling. Jadi dari teman-teman planning, scheduling, maintenance itu biasanya memilih mana equipment yang kritikal, didahulukan lah untuk dilakukan PM, preventive maintenance atau corrective maintenance. Terus yang berikutnya melakukan evaluasi unscheduled downtime berdasarkan konsep root cause analysis. Jadi setiap kali ada unscheduled downtime atau katakanlah pabrik trip gitu ya, itu kita cari root cause-nya. Setelah itu kita develop improvement apa aja yang bisa kita lakukan at least untuk mereduce potensi unscheduled downtime tersebut gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara root cause analysis akan panjang ya gitu. Dan yang berikutnya memberikan fit ke engineering department terkait dengan kegiatan engineering dan improvement. Ini tergantung dari perusahaannya. Jadi bisa jadi reliability jadi satu dengan engineering atau dia terpisah. Terkadang reliability di dalam maintenance, terkadang reliability di dalam engineering department atau reliability berdiri sendiri gitu. Jadi memang setiap perusahaan itu punya style yang secara garis besar seperti ini. Jadi ketika ada major failure event atau ini kok duplicate ya. Oke lah. Ketika ada major failure event, terus ada bad actor, repetitive issue, atau kita juga mengevaluasi maintenance task, itu akan masuk ke reliability semua gitu. Jadi di situ misalnya kita tahun ini trip atau pabrik unscheduled downtime
melebihi dari target. Nah, itu yang harus kita evaluasi supaya next year atau tahun-tahun berikutnya tidak terjadi lagi. Karena ketika pabrik shutdown, atau unscheduled shutdown, itu kerugiannya sangat besar. Gitu. Setahu saya petrochemical dulu saya sempat kerja di KPI itu proposal untuk di sisi lain, selain itu reliability juga bisa memberikan feed ke maintenance berupa maintenance task, dan itu yang harus dilaksanakan. Dan nanti dia akan muter balik lagi ke reliability untuk dievaluasi. Untuk reliability tools yang sering dipakai itu, yang jelas kita pasti butuh proses historical data, karena parameter proses itu sangat penting. Kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinan atau mungkin abnormal kondisi proses dari proses historical data. Yang berikutnya ada reliability center maintenance, terus risk-based inspection, root cause analysis. Root cause analysis ini ada banyak, ada fishbone, FTA atau fault tree analysis, Pareto chart, 5 ways, FMEA, dan mungkin yang lain ya. Terus yang berikutnya, yang harus kita tahu itu juga CMMS atau Computerized Maintenance Management System, seperti SAP, Avantis, Maximo, dan yang lain. Nah, untuk khusus monitoring analisis software, seperti vibration analysis, termografi, current signature analysis, ini bisa diadop, bisa enggak, tergantung si perusahaan itu menggunakan jasa ini atau enggak gitu. Tapi kebanyakan sih yang paling banyak digunakan adalah vibration analysis, dan termografi enggak semuanya pakai sih, tapi hampir sebagian besar pakai. Dan mungkin reliability software yang lain ya kalau misalnya ada. Nah, untuk malam ini kita kayaknya akan bahas fokus RCM. Yang itu acar pekerjaan di maintenance itu seperti itu. Jadi ketika ada corrective task atau preventive maintenance, itu akan diplanningkan oleh teman-teman planner. Setelah itu akan di-scheduling oleh teman-teman scheduler. Setelah itu akan keluar material atau maintenance task, jadi per weekly atau per monthly atau mungkin yang yearly gitu kan, masuk ke teman-teman teknisi untuk execution. Nah, setelah itu di follow up, di close, itu akan balik lagi ke planning. Jadi dari planning biasanya akan memberikan feed ke reliability juga untuk improvement. Nah, bermainnya teman-teman reliability itu biasanya di garis-garis hijau yang di luar. Jadi dari eksekusi teman-teman di lapangan, teman-teman maintenance, itu kita akan mendapatkan informasi-informasi yang berharga, seperti misalnya evaluasi maintenance task gitu kan, terus mungkin kita perlu mengadjust interval maintenance task, terus apakah hasil preventif sama predictive maintenance-nya itu masih sesuai standar atau enggak. Nah, itu dari teman-teman maintenance biasanya. Dari situ biasanya kita masuk ke performance management. Ini biasanya level atas lah yang menentukan apakah reliability issue itu bisa di-raise atau enggak gitu, di-raise up atau enggak. Kalau bisa di-raise up, ya nanti akan masuk ke reliability issue management. Jadi biasanya dia akan di-lead dari teman-teman reliability juga. Terus kita akan melakukan work identification gitu. Apakah ini worth it nggak sih kita evaluasi? Gitu.
apakah modifikasi atau improvement ini bisa nggak sih kita adopt atau kita gunakan di plan kita? Kalau misalnya bisa, nanti balik lagi ke teman-teman maintenance yang melakukan eksekusi. Nah, ada juga yang menggunakan asset health monitoring. Jadi dia kebanyakan sih on condition task ya, seperti vibration analysis, terus current signature analysis, terus ada juga yang termografi gitu. Jadi dia memonitor healthiness dari aset atau dari equipment di plan. Jadi tanpa kita mengambil itu, si sistem sudah mengambil sendiri dan dia bisa memberikan justifikasi. Oh, equipment ini vibrasinya sudah tinggi nih gitu. Misal pompa A vibrasinya sudah tinggi. Apa sih yang harus dilakukan gitu? Dia akan menganalisa apakah vibrasi tinggi disebabkan karena bearing failure atau mungkin shaft-nya sudah bending. Nah, itu nanti dari situ akan ketahuan. Dan kita sebagai reliability, kita akan menggather data itu, mengambil data itu, terus menjustifikasi apakah hasil dari sistem itu sudah benar atau belum. Nah, nanti kita mengeluarkan rekomendasi ke teman-teman maintenance untuk melakukan double check terhadap indikasi itu. Dan untuk RCM analisis sendiri, sebenarnya RCM itu suatu metode atau proses gitu yang digunakan untuk menentukan apakah suatu aset fisik itu, dan sebenarnya RCM itu lebih ke ini sih, metode untuk membuat suatu maintenance task sebenarnya. Cuma kalau bahasa kerennya sih suatu proses yang digunakan untuk menentukan maintenance task, dan maintenance task itu dapat menjaga agar si equipment itu berfungsi sesuai dengan keinginan dari penggunanya gitu. Jadi misalnya aku punya mobil, aku pengen mobil ini dapat bertahan 10 tahun gitu. Nah, apa aja sih yang harus aku lakukan? Misalnya ganti oli berkala, terus misalnya mengganti ban, terus servis berkala. Nah, itu sebenarnya yang kita lakukan di RCM. Sama sebenarnya konsepnya. Dan itu juga sih equipment, sehingga fungsinya itu dapat tetap terjaga dan sesuai dengan yang kita inginkan gitu kan. Dan basic requirement untuk melakukan CM analisis itu kita membutuhkan tanpa adanya data foundation yang fun nanti itu akan tidak valid pula. Nah, dalam tanda kutip dia nggak sesuai kebutuhan. Terus basic knowledge, jadi di sini sangat dibutuhkan sekali pengetahuan terkait metode RCM, terkait proses, terkait sistem, dan terkait equipment itu sendiri gitu. Terus berikutnya ada personal experience, multidiscipline point of view. Nah, dua ini sebenarnya sangat dibutuhkan, terutama ketika analisa RCM. Jadi ketika analisa RCM itu kita kumpulkan semua lintas departemen, nanti di situ kita diskusi bersama, terus kita tentukan maintenance apa yang sesuai untuk equipment yang ada di plan. Sejauh ini ada pertanyaan nggak ya? Silakan. Sudah KP belum ya Pak ya? Belum ya? Kerja praktek belum ya? Sebagian sudah Pak. Sebagian belum. Yep. Oke, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh ke RCM, mungkin di pelajaran reliability sudah mempelajari failure pattern ya. Jadi kita ada 6 failure pattern di RCM itu kita kebetulan saya RCM-nya mengadopsi dari John Mowbray RCM 2 karena dulu pakai Relogika kita advisernya, jadi kita mengadop buku atau konsep-konsep dari John Mowbray. Nah, di John Mowbray itu ada 6 failure pattern A, B, C, D, E, F. Untuk ABCD itu sebenarnya sebelum kita bicara A mungkin kita bicara B dulu ya gitu. Jadi B dulu itu lebih ke equipment.
ketika awal itu dia performansinya masih bagus, cuma pada suatu waktu tertentu kegagalan itu sering muncul gitu. Contoh misalnya ini lebih ke out itu akan menjadi value Foxtrot. Ini untuk analisa workflow-nya. Jadi pertama kita melakukan pengumpulan data, baik itu historical, terus instruction manual, data sheet, PNID dan sebagainya. Terus dari situ kita menguraikan fungsi dan standar kinerja. Terus failure mode effect analysis (FMEA). Teman-teman ini kayaknya udah familiar ya dengan FMEA. Terus setelah itu kita melakukan RCM decision making. Nanti kita pakai RCM decision diagram, dan berikutnya ada penentuan maintenance task dan interval. Nah ini penting juga. Setelah itu akan keluar berupa produk, itu RCM report, dan setelah itu kita poles lagi supaya dia menjadi work package gitu. Nah, contoh untuk mendefine kemampuan awal itu kita harus melihat ya, kemampuan awal sama standar kinerja itu berbeda gitu. Contoh misalnya di sini pompa 1 dengan kapasitas 100 liter per hour dengan tangki alpha outlet 75 liter per hour. Ini masih make sense, masih bisa diterima gitu, karena masih ada margin 25 liter per hour. Jadi ketika pompa itu breakdown, dia pasti akan menurun dia untuk flow yang bisa di-deliver. Performansinya menurun dalam tanda kutip, sehingga dia hanya bisa mendeliver misalnya cuma sampai 80% dari capacity, which is itu 80 liter per hour gitu. Nah, kalau seandainya kita dari itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena input sama output itu dia tidak apa ya istilahnya, tidak balance gitu. Jadi output lebih besar daripada input, which is level pasti akan selalu low. Nggak mungkin bisa penuh, nggak mungkin bisa di-maintain. Atau kita bisa juga menggunakan desain yang ketiga gitu. PAM 1 dengan kapasitas 75 liter per hour dengan outlet yang sama, tetapi ini juga tidak bisa diterima juga sebenarnya. Kenapa? Karena balik lagi, kalau misalnya dia ada deteriorasi atau mungkin penurunan performance, maka kita nggak punya margin yang bisa kita gunakan. Gitu. Jadi pompa harus diganti mau nggak mau. Nah ini yang harus diperhatikan pada saat analisa RCM. Ini contoh FMEA, jadi kita mengumpulkan failure mode dulu sama efeknya gitu. Jadi kita mendefine fungsinya dia untuk apa sih gitu. Kalau di gambar tadi untuk pompa itu kita menggunakan pompa untuk mendeliver misalnya raw water dari river water intake ke raw water tank dengan flow misalnya 75 liter per hour. Nah, untuk functional failure-nya FF itu dia sebenarnya cuma kode aja
misalnya dia Alpha Bravo Charlie. Nah, untuk functional itu misal pompa tidak dapat mendeliver raw data dengan kapasitas yang sudah diinginkan. Contoh tadi 75 liter per hour gitu. Nah, failure mode-nya apa? Misal nih discharge valve-nya leaking gitu. Kalau discharge pompa leaking berarti flow-nya akan keluarkan, flow-nya akan leak out. Dengan kapasitas 75 liter per hour. Nah, hal ini akan menyebabkan kesulitan operasional di raw water tank. Untuk FMEA ini sebisa mungkin failure effect-nya itu dijelaskan secara detail. Karena apa? Karena ini akan digunakan untuk menentukan atau pada saat kita menggunakan decision making itu nanti sangat ini sih apa namanya sangat berkontribusi untuk memperoleh hasil akhir yang kita inginkan gitu. Karena kalau dengan failure effect yang misalnya nih functional failure-nya pompa tidak dapat deliver gitu, terus failure level tangki nggak bisa penuh, udah gitu aja. Terus efek yang lain apa? Kita kan nggak tahu kan gitu. Nah, kita harus mendefine di sini nih, misalnya apa yang bisa dilakukan oleh operator pada saat itu untuk sementara waktu ya pada saat ini dia failure. Nah, nanti dari situ kita define juga apakah dia ada SIS-nya atau enggak gitu, safety instrumented system-nya atau enggak. Misalnya ada LSH atau low current protection di motor gitu. Nah, itu harus dituangkan juga di FMEA karena tanpa adanya keterangan yang jelas, nanti pada saat analisa RCM kita akan kebingungan sendiri. Saya pernah melakukan itu sih, maksudnya pernah mendapatkan case itu. Nah, untuk preventive maintenance, jadi sebenarnya ada beberapa pilihan pencegahan untuk kegagalan. Yang pertama itu perbaikan berkala atau schedule restoration, atau penggantian berkala schedule discharge. Nah, kenapa seperti ini? Contoh, misalnya, saya punya mobil dan sudah saya gunakan 2 tahun misalnya. Dan ternyata dari manufaktur itu dia bilang, kayaknya 4 tahun itu rodanya dia akan fatigue atau mungkin dalam 100.000 kilometer bannya akan habis gitu. Ya sudah, kita putuskan aja bahwa ban ini harus diganti sebelum waktunya, maksudnya sebelum lifetime-nya habis. Misalnya dia tadi bilang 100.000 hours gitu, ya udah kita ganti aja di sekitar 80 atau 75.000 per hour. 75.000 hours gitu, sebelum masa lifetime-nya habis. Dan untuk karakteristik wear out yang paling sering terjadi itu ke peralatan yang kontak langsung dengan produk gitu kan. Kegagalan ini cenderung berkaitan dengan fatigue, oksidasi, korosi atau penguapan. Jadi yang seperti pompa, terus misalnya piping itu dia biasanya cenderung ada lifetime untuk wear out. Kalau piping biasanya kita melakukan thickness check itu dari RBI. Kenapa kita melakukan thickness check? Thickness check itu kita mengukur tingkat ketebalan dari pipa. Jadi dari situ nanti ketahuan nih dia degradation-nya itu per tahun itu berapa mili sih gitu. Terus spek pipa kita itu di awal itu ketebalannya berapa dan sekarang masih berapa. Nah, nanti dari situ kita bisa mendefine lifetime dari piping kita itu masih sampai berapa tahun lagi sih, seperti itu. Nah, untuk frekuensi dari schedule restoration sama discharge itu biasanya ditentukan sama lifetime-nya dia. Nah, berikutnya sebenarnya ada beberapa tingkatan ya gitu. Jadi predictive maintenance itu lebih advance daripada preventive maintenance. Jadi tingkatannya dia lebih di atas gitu. Kenapa? Terkadang predictive maintenance itu jauh lebih murah karena kita tidak perlu melakukan penggantian berkala atau melakukan maintenance berkala. Karena dari predictive maintenance itu biasanya sudah kelihatan nih, oh dia sudah ada mulai tanda-tanda terdegradasi gitu.
ya sudah tinggal kita planningkan aja mungkin tahun depan gitu untuk diganti atau untuk di repair. Jadi kita tidak menentukan dari lifetime-nya, tapi lebih ke indikasi bahwa si lifetime-nya itu akan habis. Nah, ini untuk menentukan PF interval atau interval. Jadi PF interval itu interval antara dia mulai maksudnya menuju kegagalan sampai dia gagal gitu. Jadi mulai indikasi menuju kegagalan sampai dia gagal. Misal di sini ini katakanlah kondisinya masih 100% gitu. Terus dia mulai gagal di titik yang hijau ini, yang saya kasih titik segitiga. Nah, dari sini dia kan performanya sudah mulai menurun, kondisinya sudah mulai menurun. Sampai dia gagal, nah itulah yang kita sebut PF interval. Nah, untuk maintenance atau preventif atau prediktif, itu biasanya kita tidak boleh melebihi dari PF interval. Kenapa? Karena ketika indikasi kegagalan itu sudah muncul, dan kita itu kelewatan untuk, katakanlah gini, maintenance kita untuk prediktif maintenance-nya itu 2 bulan sekali. 1 bulan ini kan bisa terjadi di tengah-tengah bulan kan, maksudnya antara bulan pertama dan bulan ketiga, karena bulan pertama kita melakukan predictive maintenance, katakanlah cek vibrasi gitu. Di bulan ketiga kita juga melakukan hal yang sama, cek vibrasi. Nah, sedangkan kegagalan itu PF intervalnya cuma 1 bulan. Dan di titik awal pada saat dia pengambilan di bulan pertama, dia akan miss di situ gitu. Dia tidak akan tertangkap lah. Percuma kita melakukan predictive maintenance kalau misalnya intervalnya itu terlewat. Nah, ini untuk failure finding task, itu dia merupakan task biasanya di sini dilakukan pada saat shutdown gitu. Di sini dilakukan untuk melakukan pengecekan suatu fungsi tersembunyi. Fungsi tersembunyi itu hidden failure. Jadi seperti SZV atau misalnya shutdown valve, terus PSV gitu kan. Dia kan jarang sekali beroperasi pada saat kondisi normal karena dia sebagai safeguard. Nah, pada saat shutdown itu harus kita function test. Kenapa? Karena tipe equipment seperti itu, safeguard itu dia adalah hidden failure. Karena di kondisi normal kita tidak mengoperate itu gitu. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa dia itu masih dalam kondisi oke atau tidak. Nah, makanya pada saat pabrik mati atau shutdown gitu kan, itu biasanya di function test. Nah, ini untuk melakukan penghitungan PM interval. Saya kasih contoh. Di sini ada pengambilan vibration. Dari mulai dia ada indikasi kegagalan sampai dia gagal, itu untuk pompa A, kita katakanlah pompa A, dia itu di sekitar ya Februari 2018 lah gitu. Dan dia gagal di sekitar Agustus. Berarti sekitar 7 bulan kita punya PF intervalnya sekitar 7 bulan gitu. Nah, dari situ kita bisa menentukan interval tasnya itu berapa sih gitu. Oh, kalau misalnya 7 bulan berarti kita ambil aja setengahnya, misalnya 3,5 bulan itu masih oke, masih bisa diterima, atau 2 bulan itu lebih bagus lagi karena increment failure-nya dia akan jauh atau akan tertangkap di situ gitu. Jadi yang mau kita tangkap apa sih di prediktif itu lebih ke tanda-tanda kegagalannya sih. Jadi kalau misalnya tas kita katakanlah dilakukan di Januari 2018 gitu, terus ternyata interval tas kita itu 10 bulan, berarti kan dia dikerjakan di sekitar Oktober ya, sekitar Oktober. Berarti kan kegagalan ini dari mulai dia ada indikasi kegagalan di bulan Februari sampai Agustus ini kan tidak akan tertangkap kan di prediktif kalau misalnya intervalnya salah. Nah, jadi ketika kita mendefine suatu interval, kita harus mengetahui PF intervalnya itu berapa gitu. Jadi tanda-tanda dia mulai terjadi kegagalan sampai
dia itu gagal untuk mendeliver fungsinya. Itu berapa harus kita define dulu. Kalau misalnya kita tidak punya data itu, kita harus benchmark ke perusahaan sejenis atau mungkin ke vendor atau mungkin ke supplier ya. Biasanya kita tanya. Nah, kalau misalnya ada dua contoh kegagalan seperti ini, yang satu misalnya kayaknya yang satu PF intervalnya lebih panjang daripada PF interval kegagalan pertama gitu. Kita ambil aja PF interval dari kegagalannya pertama. Kenapa? Karena banyak faktor gitu. Atau kita ambil PF interval terpendek dari kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi. Nah, dari situ nanti kita bisa mendefine predictive maintenance untuk melakukan analisa vibrasi dengan PM interval berdasarkan PF interval dari kegagalan yang terpendek. Gitu. Nah, seperti ini kita ngambil kegagalan yang kedua. Karena yang kedua ini dari mulai dia ada tanda-tanda kegagalan, mulai tandanya adanya kenaikan vibrasi sampai dia fail atau sampai dia rusak, itu jauh lebih tingkat dibandingkan dengan PF interval kegagalan pertama. Ini sama gitu, jadi kita harus mengambil, kalau misalnya dia cuma satu, ya sudah kita ambil aja itu sebagai data untuk menentukan PM interval. Nah, bagaimana kalau seperti ini gitu kan, pump vibration data gitu. Dia di awal itu sudah mulai kenaikan, terus setelah itu breakdown, setelah itu di start lagi, setelah diganti atau di overhaul, dia rusak lagi. Nah, untuk ini kegagalan yang tersingkat atau mungkin kegagalan kedua ini nggak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena bisa jadi dia itu kegagalan karena kesalahan maintenance atau kesalahan pada saat pemasangan equipment, pada saat dia pompa overhaul. Nah, kita tetap harus menggunakan kegagalan yang pertama. Karena yang kedua ini kita anggap sebenarnya dia PF failure-nya nggak valid. Karena dia efek dari suatu kejadian yang pertama sebenarnya. Nah, ini contoh dari RCM. Kita harus menentukan ID, RCM ID. Terus F ini adalah dia failure, kode failure berapa, 49 atau berapa. Terus ada function. FF itu adalah functional failure. Jadi functional failure itu bisa dua gitu kan. Bisa berbeda dengan satu equipment yang sama. Contoh di sini kalau kita lihat nomor 2 sama nomor 3 berbeda. Jadi functional failure nomor 3 itu dia tidak bisa mengisolate fluida, dan ini equipment-nya adalah manual valve, manual isolation valve. Nah, fungsinya dia itu adalah untuk mengalirkan dan mengisolate fluida. Sebenarnya bukan mengalirkan sih, tapi lebih ke membiarkan fluida itu mengalir melewati dia sebenarnya. Jadi ketika dia digunakan untuk mengisolate, itu dia tidak bisa, itu untuk kegagalan yang kedua. Terus untuk kegagalan yang pertama itu atau functional failure itu dia tidak dapat mengalirkan fluida karena misalnya handwheel atau bonnet valve-nya korosi, atau mungkin wheel nut-nya lepas karena tag wheel-nya rusak karena korosi. Nah, di sini failure effect-nya juga harus kita define. Oke. Dan HSEO ini itu adalah berdasarkan dari RCM decision diagram yang sudah kemarin sudah di-share ya harusnya. Sudah, Pak. Sudah. Oke, kita lihat ke situ dulu aja. Nah, jadi sebenarnya ini yang paling penting gitu dari analisa RCM. Kenapa? Karena di sini kita harus melihat banyak faktor ya. Kita harus memulai dari kondisi yang pertama, konsekuensi kegagalan tersembunyi. Nah, yang berikutnya kita juga melihat dari potensi konsekuensi untuk safety dan environment. Yang ketiga baru konsekuensi operasional gitu atau finansial. Sedangkan yang terakhir itu dia lebih
konsekuensi ketika FMEA gitu, failure mode effect analysis. Nah, dari situ nah ini FMEA. Terus setelah itu kita masuk ke RCM decision diagram. Nah, dari situ kita harus menjawab semua pertanyaan yang ada di sini. Kita harus mulai dari kotak abu-abu, dilanjutkan dengan merah, terus ke operasional sama ke non operasional. Misal kegagalan tersembunyi. Nah, setelah itu kita harus jawab pertanyaannya, apakah pekerjaan on condition yang secara teknis layak dilakukan atau bermanfaat? Ini sangat penting karena seperti yang saya jelaskan tadi, seandainya kita mendefine suatu task tapi dia nggak doable, itu akan jadi masalah gitu. Di belakang nanti akan jadi masalah. Nah, ini adakah tanda potensi kegagalannya jelas? Karena dia biasanya kegagalan tersembunyi, terkadang kegagalannya itu tidak terdefine dengan jelas. Misalnya PSV gitu, dia leaking, tapi leakingnya biasanya langsung ke flare atau mungkin langsung ke stack. Kita kan tidak bisa melihat apakah dia itu leaking atau enggak sih. Sedangkan biasanya itu PSV itu outletnya akan jadi satu header dengan PSV yang lain gitu kan. Kita tidak bisa memilih mana PSV yang fail. Nah, kalau misalnya dia itu ada pekerjaan yang bisa menjamin availability yang dibutuhkan untuk mengurangi probabilitas terjadinya kegagalan ganda, itu kita jawab aja yes gitu. Dan nanti hasilnya akan dikerjakan on condition task. Kalau misalnya tidak, itu akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya sampai di bawah. Nah, ini yang harus dijawab pada saat melakukan analisa RCM. Memang agak sulit karena training RCM itu overview aja biasanya 1 minggu gitu kan. Sedangkan untuk menganalisa RCM biasanya ada tambahan lagi 1 minggu untuk training. Nah, itu untuk khusus membahas ini dengan RCM konsep. Nah, kebanyakan dari teman-teman yang di TF ya, seangkatan saya, untuk TARCM itu terkadang dia tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Karena ini yang penting untuk mendefine task itu, apakah task itu layak dilakukan, atau ketika kita sudah uang tadi. Nah, H, S, E, O ini merupakan kode-kode dari RCM decision diagram ini gitu. Nah, nanti dari situ kita note bahwa oh ternyata kita sudah bisa menjawab dari pertanyaan yang pertama gitu. Berarti task yang paling tepat untuk dilakukan itu dia berupa on condition. Tetapi ketika kita nomor 1 tidak bisa menjawab, tidak ada jawabannya tetap, tidak ada task yang sesuai, kita harus menjawab pertanyaan berikutnya gitu. Dan misalnya di pertanyaan kedua ini, oh ternyata ada task untuk menjamin availability yang dibutuhkan untuk mengurangi probabilitas jadi kegagalan ganda. Misalnya melakukan perbaikan berkala, penggantian internal part misalnya. Oh ya sudah, kita lakukan aja perbaikan berkala, misalnya 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, atau pada saat shutdown. Tapi ketika kita tidak memiliki jawaban atau tidak memiliki metode untuk PM yang bisa menjawab pertanyaan kedua, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gitu. Apakah pekerjaan penggantian berkala yang secara teknis layak dikatakan bermanfaat? Jadi di sini lebih ke penggantian berkala gitu. Equipment-nya itu
kita ganti secara berkala. Bisa enggak sih gitu. Nah, kalau misalnya dia masih tidak bisa, kita lanjut lagi ke pertanyaan di bawahnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah pekerjaan failure finding berkala yang secara teknis layak dilakukan dan bermanfaat? Failure finding itu biasanya berupa function test, sama kayak kita melakukan function test terhadap SIS pada saat commissioning atau pada saat shutdown. Jadi kita cek apakah dia ada fail atau enggak. Nah, dari situ biasanya ketika ada fail, nanti kita akan lakukan corrective action untuk memperbaiki equipment tersebut. Kalau misalnya ternyata failure finding juga tidak bisa, gitu, dan ketika redam keselamatan dan lingkungan hidup, berarti kita tidak perlu melakukan prediktif atau preventive maintenance terhadap equipment itu, gitu. Dan mungkin redesign bisa dilakukan supaya kita dapat memaintain equipment tersebut. Nah, yang berikutnya selain konsekuensi kegagalan tersembunyi, itu kita ada juga konsekuensi keselamatan dan lingkungan hidup. Nanti kita berlanjut lagi konsekuensi operasional sampai ke konsekuensi non operasional. Oke, kita karena slide-nya sudah habis ya, saya tunjukkan dulu contoh. Nah, karena teman-teman kebanyakan masih semester 5 sama 7 ya. Sudah sana Pak, sedikit kemarin. Oke. Control valve sudah paham. Maksudnya sudah pernah lihat barangnya, sudah pernah melakukan analisa gitu. Pernah nggak ya? Niswar, jawab Niswar. Niswar, bisa jawab. Maksud saya, karena ketika kita melakukan analisa RCM, kita harus paham terkait equipment, paham terkait sistem, dan paham terkait proses itu. Ketika kita tidak dapat, maksudnya ketika kita tidak menguasai semuanya, analisa RCM-nya nanti tidak akan valid gitu. Cuma karena ini kita belajar nggak masalah sih. Oke lah, kita ini ya, kita coba ya, maksudnya tak jelaskan dulu. Jadi di file Excel yang tak kirim kapan hari itu, ini ada ini ya, report KNI transfer line report ya. Ini merupakan hasil dari analisa RCM. Apa yang kita RCM itu adalah sistem di equipment ini, maksudnya sistem di PNID ini. T9501 ini adalah tangki amonia. Jadi pompa-pompa yang di sini ada 3 pompa. Pompa 9502 Alpha Bravo Charlie. Ini dia runningnya, jadi Alpha Bravo itu kecil, Charlie itu paling gede kapasitasnya gitu. Jadi, tapi biasanya yang running cuma satu, yang Charlie atau yang Bravo. Nah, dari sini fungsi dari pompa ini adalah mendeliver amonia dari PT KPI ke PT Kaltim Nitrat Indonesia atau PT KNI. Ini dia akan masuk ke B101 ini. Nah, terus dia akan masuk ke sini nih. Kelihatan nggak ya? Ini agak buram ya. Dibesarin Pak, bisa Pak. Diin nanti bisa jelas. Oke. Ini sudah saya zoom. Nah, tadi dari yang PI003 kan, berarti kan dia dari sini nih. Di sini dia ada flow transmitter. Flow transmitter ini dia berfungsi sebagai metering. Jadi dia ada 2, sistemnya redundansi. Yang aktif adalah salah satu, yang satu sebagai standby. Nah, dari flow transmitter ini dia akan melakukan calculation. Ini untuk basis kita untuk melakukan penjualan amonia. Nah, selain itu ada juga flow control valve atau FV. Dia berfungsi untuk mengatur flow yang dikirim dari tangki amonia ke
KNI. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kita sort saja F03 Bravo. Nah, di sini kerusakan lingkungan adalah melakukan NDE di stem untuk melihat tanda-tanda apakah dia ada crack atau enggak. Ketika ada crack, ininya adalah 4 tahun, sangat jadi 4 tahun. Terus trade-nya siapa? Trade itu adalah siapa yang akan melakukan tas itu yang akan melakukan adalah instrument technician. Dan operation condition di setting conditionnya apa gitu. Operating conditionnya dia dalam kondisi valve-nya harus berhenti. Tidak melakukan inspection test plan atau ITP. Nah, nanti di sini ada guide-nya nih, apa yang harus dilakukan sih gitu. Si instrumen itu harus ngapain aja gitu. Contoh, misal nomor ini adalah nomor kode RCM TAS yang tadi, seperti yang bisa kita lihat di Excel sebelumnya, misalnya ini ID gitu. Jadi dari ID, terus di sini ada langsung TAS, atau kalau di kolom report tadi dia adalah recommended action. Kita tulis saja langsung recommended action-nya. Terus kita buat dia ada finding atau enggak. Kalau ada finding, apa finding-nya, ditulis di remark. Nah, nanti ini yang akan di-collect oleh teman-teman reliability untuk dilakukan evaluasi apakah tas ini itu intervalnya itu sudah sesuai atau belum, atau tasnya sudah sesuai atau belum. Nah, nanti itu yang akan menjadi bahan untuk evaluasi. Dan untuk memudahkan juga kita kasih nomor-nomor juga di bagian-bagian valve-nya gitu, supaya teman-teman lebih mudah untuk di lapangan. Oke, ada pertanyaan? Banyak, Mbak. Iya, Pak. Di chat-nya. Oh, ada nggak, Pak? Iya. Oh iya, sebentar ya, ya, Pak. saya buka dulu ya. Oke, kita dari satu. Oh, mohon undur diri. Oh iya, Pak. Siap, Pak.
Misalkan saja transmitter standarnya 0,01 atau 1 galen setiap 100 tahun gitu. Sedangkan tadi bila galen itu bisa random atau acak. Untuk kasus seperti ini, mana yang dipilih untuk maintenance untuk keperluan analisanya gitu. Nah, standar 0,01 atau 1 galen setiap tahun itu biasanya dari OREDA, which is itu biasanya dari history perusahaan-perusahaan sebelumnya, mungkin dari sekitar tahun ya sebelum tahun 2000 lah gitu. Dia biasanya ngambilnya dari situ. Nah, itu tidak bisa diadop. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah pengoperasionalnya berbeda. Misal 0,01 itu biasanya kalau dari OREDA itu dia berasal dari offshore which is dia crude oil. Kalau perusahaanku amonia atau perusahaanku manufaktur, aku tidak bisa mengadop itu. Cuma ketika kita tidak memiliki historical data, kita bisa mengadop itu gitu. Jadi makanya tadi seperti yang saya bilang, data foundation itu sangat penting karena dari situ kita dapat menentukan interval, dari situ kita dapat menentukan apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Semoga bisa menjawab ya, karena memang equipment instrumentasi itu dia random failure atau acak. Bisa jadi kita beli sekarang, bisa jadi 20 tahun lagi dia rusak. Cuma nanti cost, maintenance cost itu jauh lebih murah daripada preventif. Misal nih Mbak, itu drastis tuh bentuknya mesti gitu Pak ya. Kalau ini Pak, vibrasi biasanya kayak gitu. Terkadang agak sih. Nah, ini saya bikin contoh yang ideal ya Pak. Di posisi normal, dia terjadi kenaikan di 2 Februari 2012. Failnya kapan gitu? Ya sekitar Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sekitar 6 bulan lah ya gitu. Nah, PF-nya, PF intervalnya itu 6 bulan. Jadi mulai dia adanya indikasi kegagalan sampai dia gagal. Seperti itu. Jadi mulai ada kenaikan di sini sampai dia gagal di set point high-nya ini gitu. Nah, itu PF interval. Nah, untuk menentukan interval maintenance task interval, itu kita tidak boleh melebihi dari PF interval. Kenapa? Ya tadi kalau misalnya kita melebihi dari situ, bisa jadi kita ambil predictive maintenance sekarang, fail-nya besok gitu, mulai ada indikasi kegagalannya besok, sedangkan dia PF intervalnya 1 bulan dan
kita pengambilan datanya 2 bulan kan berarti kita ada miss di antara itu gitu loh. Nah itu yang nggak boleh terjadi. Jadi yang perlu dicatat adalah predictive maintenance interval itu tidak boleh melebihi PF interval. Terus ini ada pertanyaan ya, maaf. Hal apa yang mendasari pemilihan reliability tools? Kapan dapat menggunakan reliability tools tersebut? Untuk satu jawabannya adalah tergantung penggantian mekanik. Secara berkala. Nah, itu biasanya untuk memprevent supaya repetitive failure itu tidak terjadi. Cuma bisa jadi unscheduled downtime itu sedang kegagalan yang terjadi. Contoh di failure pattern F, Foxtrot, itu biasanya basic konsep. Jadi di sini LCM itu merupakan hasil analisa dan pengambilan keputusannya itu dilakukan oleh departemen-departemen yang bersangkutan. Biasanya leadernya yang melakukan decision making. Oke, terus RCM decision, mengapa pada contoh sebenarnya pada bagian keselamatan lingkungan hidup memiliki kesamaan pada bagian operasional? Apa yang menjadi pembeda dari kedua bagian tersebut? Gimana? Sorry. Operasional sama lingkungan hidup, enviro. Oh, ini kah? Untuk yang atas atau yang mana sebenarnya? Yang jadi pertanyaan. Sebenarnya kalau teman-teman jeli di sini pertanyaannya hampir mirip gitu. Bagian operasional dan enviro. Nah, jadi kenapa kalau kita belum kita loss sama perusahaan itu adalah manusia atau mungkin lingkungan.